Selamat pagi Ibu. Pagi Bu, Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? saya kesini mau konsul tentang anak saya Bu. Oh, jadi begitu. Sebelumnya perkenalkan Bu, saya Puput Indah Parwati. Di sini saya sebagai ahli gizi yang akan membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan Ibu. Jadi Ibu tidak perlu canggung atau khawatir tentang kondisi apa anak Ibu itu ya Bu ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Rini Asalnya dari mana Ibu? dari Desa Mulyasih. Pekerjaan Ibu apa? Saya sehari-harinya ibu rumah tangga. Anaknya dibawa atau tidak Bu? Tidak Bu, tadi saya titipin di keluarga. Anak Ibu umurnya berapa? Umurnya 8 bulan Bu. Apakah Ibu membawa KMS anak Ibu? Bawa Bu, boleh saya lihat Ibu? Boleh. Selanjutnya saya mau tahu nih Bu, asupan apa aja sih yang diberikan oleh Ibu kepada anak Ibu? Kalau asupan sehari-hari anak saya ASI, kadang juga dikasih susu formula. Kalau boleh saya tahu susu formulanya itu yang apa Bu? Kalau anak saya malah kadang tuh yang mahal gitu Bu, kayak Notilon, kayak Begala gitu. Jadi tidak hanya satu, terus banyak gitu ya Bu? Iya Ya? Bu. Tadi kan bayi Ibu umurnya 8 bulan ya Bu? Apakah tidak diberi MPASI Ibu? Tidak Bu, soalnya saya ragu untuk memberi MPASI. Kenapa harus ragu Ibu? Karena saya kurang tahu tentang MPASI itu apa Bu. Oh, jadi Ibu tidak begitu mengerti ya Bu tentang MPASI. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan grafik KMS yang tadi Ibu bawa ini, agar Ibu itu lebih memahami bagaimana kondisi anak Ibu itu seperti apa. Oke, dilihat dari umur dan hasil perhitungan dengan indikator panjang badan per umur, bayi Ibu ada di bawah garis warna merah yang menandakan bahwa bayi Ibu itu mengalami pendek atau stunting, sedangkan pada normalnya itu pada garis hijau ini Bu. Tapi anak saya terlihat baik-baik saja dan tidak terlihat stunting Bu. Ya, mungkin terlihat dari fisik itu memang kadang tidak kelihatan kondisi anak itu seperti apa. Jadi di sini saya mengukurnya menggunakan indikator panjang badan per umur menurut Z-score Bu. Oh, jadi begitu ya Bu. Iya Bu. Dan selanjutnya ini menurut indikator berat badan per umur, bayi Ibu mengalami hal yang sama, yaitu ada di garis warna merah yang menyatakan bahwa bayi Ibu berat badan kurang atau underweight. Selanjutnya dengan indikator berat badan per panjang badan, itu ada di bawah garis kuning, dikategorikan bahwa anak Ibu itu kurang gizi ringan. Dan yang terakhir ini menggunakan indikator indeks massa tubuh per umur. Di sini ada di bawah garis warna merah dan menandakan bahwa kurang gizi ringan. Penyebabnya apa ya Bu? Kok anak saya bisa kurang gizi, padahal saya selalu kasih anak saya susu formula yang mahal Bu. Baik, jadi gini Bu, bayi Ibu umurnya sudah 8 bulan dan belum dikasih MPASI, sedangkan bayi umur 6 bulan saja sudah seharusnya dikasih MPASI Bu. Nah, tujuannya itu diberikan yaitu untuk melengkapi zat gizi ASI yang sudah berkurang. Semakin bertambahnya usia, kebutuhan bayi semakin meningkat, kemampuan fungsi organ pun semakin baik. Kebutuhan zat gizi semakin bertambah untuk tumbuh kembang anak, sedangkan ASI yang dihasilkan kurang memenuhi kebutuhan gizi. Jadi bayi Ibu sudah seharusnya dikasih MPASI, bukan malah dikasih susu formula saja Bu. Nah, jika keadaan ini terus-menerus tanpa diberi penanganan yang tepat, maka resiko bayi tersebut terkena stunting akan menjadi lebih besar Bu. Nah, mulai sekarang
ibu itu tidak perlu ragu lagi untuk memberikan MPASI kepada bayi ibu. Gitu. Oh, jadi anak saya sudah bisa diberikan MPASI ya, Bu? Lalu solusinya bagaimana, Bu? Bila dilihat dari grafik ini, bayi ibu mengalami kurang gizi ringan. Untuk posisi ini, ibu tidak perlu khawatir, cukup dengan memberikan makanan bergizi untuk anak ibu. Oh iya, Bu. Contoh MPASI yang baik itu seperti apa ya, Bu? Jadi contohnya itu seperti sayuran yang ditumbuk, Bu, seperti wortel, labu, kentang, ubi, brokoli. Dan untuk buah-buahan juga bisa, Bu, apalagi itu sangat bagus ya, Bu, buat pertumbuhan. Tuh seperti apel, pir, pisang, pepaya atau alpukat. Nah, bubur susu atau biskuit yang dihaluskan itu juga bisa. Bayi ibu sudah 8 bulan, biasanya sudah dapat mengonsumsi makanan padat hingga 3 kali sehari. Jika memungkinkan, perkenalkan satu jenis makanan yang sama selama 2-3 hari sebelum berganti ke jenis makanan yang lain, Bu. Saya mau bertanya, Bu, bagaimana kalau bayi saya tidak mau makannya, Bu? Kalau tidak mau makannya, lakukan sembari main atau bikin senyamannya, Bu. Perlahan saja, tidak usah terburu-buru, karena jika terburu-buru bayi ibu merasa tidak nyaman dan mengakibatkan rewel. Dan saran saya untuk ibu itu mengurangi pemberian susu formula, Bu. Apakah ibu bersedia untuk mencobanya, Ibu? Ya, Bu, baik, Bu, saya akan mencobanya. Apakah ada pertanyaan lagi, Ibu? Tidak, Bu. Oke, selanjutnya ini nanti kita akan evaluasi ya, Bu, selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, Ibu bisa kesini lagi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan komitmen yang kita sudah sepakati bersama, Bu. Baik, Bu, terima kasih atas sarannya. Saya akan mencoba di rumah. Sama-sama, Ibu, selamat mencoba, semoga berhasil ya, Bu. Ya, Bu, saya pamit ya, Bu. Iya, Bu, ini data KMS-nya, Bu. Oh iya, Bu. Hati-hati di jalan, Iya, Ibu. Bu. Saya pamit ya, Bu. Ya, terima kasih.